Halo, selamat siang, malam, siang bagi teman-teman yang siang, malam bagi teman-teman yang malam. Kita ketemu lagi di Desain Komunikasi Visual 3, pertemuan ketiga. Jadi ini merupakan angka keramat 33. Nggak tahu lah, kalau kehidupan kalian juga jadi 3, saya nggak ngerti juga. Di Cafe 3 ini saya bagi yang baru silahkan untuk menyimak video-video saya yang sebelumnya. Ada 2 pertemuan sebelumnya yang sudah jadi materi, kemudian ya mungkin kalian akan skip ke bagian diskusi, tapi secara esensi saya rasa cukup mewakili lah. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita masih akan berhubungan dengan grid system dan layout. Jadi kemarin kita sudah bahas, saya akan bahas singkat aja. Grid system itu ada aturan-aturan istilah-istilah yang sebenarnya sudah sangat umum digunakan seperti gutter, margin, kolom, kemudian ada font, ada elemen desain, dan lain sebagainya. Saya rasa ini penting untuk kalian hafalkan secara out of studying untuk bisa diskusi dengan sama-sama anak-anak di kafe harusnya. Dan ketika nanti kalian bisa bekerja dengan baik. Oke? Berikutnya, grid system akan berkaitan juga tentang tata letaknya. Ada grid dasar seperti pada tugas kedua, dan ke-1 ada bagaimana kita membuat grid system itu terstruktur, kemudian membuat juga bagian-bagian yang penting untuk meniru grid system dari diagonal, dari vertikal, atau yang dari square, ataupun dari circular. Untuk kali ini kita akan ngobrolin tentang layout. Layout. Atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tata letak. Ini materi yang kemarin sempat saya singgung, tapi hari ini akan saya ulas lebih dalam lagi, dan harapannya diskusi kita menarik di kelas. Tidak hanya saya atau beberapa orang saja yang mau ngobrol, itu berasa kayak kelas konsultasi gitu cuy. Lagi pula kalian juga udah punya ini kan, kuota internet ya dari Kemendikbud. Jadi harapan saya kita mampu berdiskusi lebih jauh. Layout itu akan berkaitan dengan apa sih? Menurut Suryanto Rustan itu, kalau kalian punya bukunya tentang layout dan logo, itu menyenangkan. Baca aja. Karena memang itu teoritik dari seorang praktisi ya. Jadi kalau ngomongin dari tata keilmuan akan beda lagi. Nah, secara singkat, layout adalah tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Artinya, dalam sebuah layout itu pasti akan memuat pesan, pasti akan memuat tujuan dari pesan itu. Itulah yang perlu diperhatikan. Apa tujuannya, siapa yang mau dengar, pesan yang ingin disampaikan apa. Itulah gunanya kita meriset dari awal. Ingat, setiap pendesain yang baik atau desainer yang baik, dia selalu melakukan riset. Bukan hanya sekedar bengong di kamar mandi kemudian inspirasi datang. Enggak. Jadi dia akan membuat kumpulan-kumpulan riset yang telah dia lalui, kemudian menyatukannya, kemudian melatihnya. Itu seorang desainer yang baik. Kalau kalian nggak pengen jadi desainer yang baik sih nggak masalah sih, nggak ada paksaan untuk jadi desainer juga sih. Orang habis ini jadi guru BK juga boleh kok, nggak masalah. Yang terakhir adalah cara menyampaikan dan di mana serta kapan. Ini udah tau lah gimana cara menyampaikan. Nggak mungkin anak pang beda dengan cara menyampaikan dengan desain-desain untuk orang-orang di desa, itu beda sekali. Makanya perlu memahami bagaimana masyarakat atau audiens yang mendengarkan atau melihat, yang menerima iklan yang kita buat. Proses membuat layout kemarin sudah saya bahas secara singkat. Yang pertama, brief. Ini sama kayak DKV 2. Jadi dia ada brief, ada panduan yang diberikan suatu perusahaan. Biasanya kalau ini sebagai desainer ya, jadi graphic designer itu biasanya dapat brief. Tapi kalau kalian sebagai creative director atau art director, brief ini dibuat untuk tim. Jadi brief itu ada client brief itu yang akan diterima oleh AE, akun eksekutif. Kemudian dari akun eksekutif didistribusikan kepada art director, kemudian diskusi. Maunya klien gimana? Oke, creative brief gue bikin kayak gini dari art director, kemudian diajukan ke AE. Biar AE yang berhubungan dengan klien. Habis itu AE, AD, kemudian klien itu meeting. Atau sistemnya brief ini itu
dari pitching atau memilih pilihan. Ada pengumuman nih, ada satu perusahaan mengumumkan bahwa gue bakal ngadain akan ngadain iklan kayak gini nih. So, para agensi-agensi yang punya kemampuan ikut gitu. Itu pitching namanya. Kita kayaknya pitching udah dapat ya di DKV 2. Harusnya. Tapi kayaknya tahun kemarin nggak ada. Oke, fine. Nah, ada thumbnail sketch. Ini sama banget dengan DKV 2. Bedanya di DKV 2 thumbnail sketch-nya itu dari inspirasi dari mind mapping. Sebenarnya dari brief ini juga harus keluar mind mapping ya sebenarnya. Thumbnail sketch juga harus ada mind mapping-nya. Tapi bedanya untuk layout itu ada dummy kecil atau contoh sebagai bayangan nanti final artwork-nya kayak gimana. Misalkan, bagian logo bagian di sini, bagian elemen gambar di sini. Pertemuan kemarin sudah saya contohkan bagaimana satu layout itu bisa satu layout itu bisa disusun dengan berbagai cara yang mana bisa dijadikan thumbnail sketch harusnya sebagai inspirasi. Nah, dari desktop publishing, itu penggunaan software komputer pengolasi. Ya, kita udah belajar juga dari teman-teman yang lain. Illustrator ada dasarnya kemarin sudah diberikan, Photoshop juga, kalau Corel enggak, sama satunya InDesign. Nah, dari yang tadi ada manual thumbnailing itu didigitalisasi biasanya. Tapi kebanyakan orang-orang desainer yang asal baik gitu kan, buat aja. Kemudian langsung digitalnya aja berasa, udah kebayang di pikiran, ya nggak apa-apa kalau udah senior mah bebas gitu kan. Tapi kalau bagi yang junior, alangkah baiknya melewati tahap-tahap yang sudah diajarkan pada DKV 2, bagaimana membuat brief, bagaimana membuat thumbnail, membuat dengan matrik morfologi, membuat dengan kalau di kelas saya ada thumbnail bebas, ada thumbnail rapi, nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah final artwork. Ini adalah sebutan untuk karya akhir atau karya final. Namanya final ya harus disetujui sama perusahaan dan atau klien untuk siap cetak, karena memang desainer kan basisnya dari klien, ya kan? Kecuali kalau kalian buat ya demi menuntaskan hasrat berkarya kalian, lah itu bukan desainer, kalian seniman. Bodoh amat dia mau diharga atau enggak, ya udah buat aja, itu seniman. Beda ya, kemarin udah dijelaskan juga. Nah, hal ini penting untuk diaplikasikan nantinya ketika sudah oke, deal, cetak lah. Mau kayak gimana nih? Mau cetak poster kah? Mau cetak sablon kah? Mau cetak saring lah atau apa, whatever lah. Semua font informasi itu dikasihkan ke klien, dan kalau kita punya kalau klien punya third party biasanya akan produksi sendiri. Tapi kalau enggak ya kalian juga yang itu. Kemudian tipografi dalam layout itu harus disesuaikan dengan konten tujuan target audience. Tentu ini diperlukan riset yang lebih dalam, bukan hanya sekedar membayangkan. Misalkan, ketika kalian melihat konten-konten yang ada atau iklan-iklan yang ada di KRL itu cenderung tidak atau menghindari bentuk-bentuk huruf serif. Karena apa? Karena huruf serif itu terkesan sangat formal, sedangkan yang orang-orang yang ada di KRL itu cepet banget hidupnya gitu kan. Berangkat pagi, pulang malam, pulang udah capek, berangkat ya capek sih, sama-sama capek karena kurang tidur dan lain sebagainya dan lain hal. Nah, satu-satunya tipografi yang gampang dibaca itu ya sans serif yang tidak memiliki kait atau ekor atau tail bahasanya atau apa lagi ya. Banyak lah istilahnya itu, ekor lah. Nah, hal-hal kayak gitu itu akan disesuaikan dengan targetnya. Beda lagi dengan orang-orang yang biasanya nongkinya di PIM, Pondok Indah Mall, ya kan? Pasti akan bersanding dengan brand besar layaknya Gucci, kemudian Nike, kemudian juga brand-brand yang lain, brand-brand besar kayak BreadTalk, kemudian ada Starbucks dan lain sebagainya. Ada banyak brand yang menggunakan huruf-huruf yang ada serifnya. Itu karakternya, tujuannya, targetnya disesuaikan, ngesesuaiin aja, gitu kan. Nah, di pengaturan teks ini pasti di mata kuliah tipografi harusnya sudah dikasih dong.
letter spacing, kerning, word spacing, jarak antar kata, leading, jarak antar baris. Nah, pada umumnya jenis pengaturan letter spacing, word spacing, lebar paragraf itu jenis huruf yang berbeda, mempunyai ukuran yang berbeda. Jika menggunakan beberapa huruf dalam satu paragraf untuk keperluan tertentu, maka sebaiknya diatur agar terlihat enak. Gitu. Ada satu tips yang menyenangkan. Ketika kalian mendesain itu jangan lebih dari 3. Maksimal banget tuh sebenarnya 2 font dalam satu desain ya, dalam satu project desain. Kenapa? Karena orang akan cenderung untuk tidak memperhatikan ketika fontnya itu berantakan. Gitu. Sehingga orang akan ya lewat baik gitu kan, dan akhirnya kita tidak akan memahami sampai kita tahu bagaimana proyek itu berjalan sih sebenarnya. Ini tipe alignment, kalian bisa rata kiri rata kanan, ini basic banget. Rata tengah, rata kiri kanan atau justify, kemudian ada bebas. Ini juga akan cenderung dari misalkan untuk penggunaan poster kan bebas, nggak bisa rata kanan atau rata kiri, rata tengah, rata ya apapun itu. Prinsipnya ada, ini juga prinsip desain, harusnya di PDKV juga sudah dikasih. Empasis penekanan gitu. Kemudian ada balance, banget dasar banget. Kemudian ada apalagi ya selain balance ya, unity, iya sama, ini dasar juga sih, prinsip seni rupa. Kemudian ada udah, jadi ada tadi saya ulangi, yang pertama adalah emphasis, penekanan. Jadi kalau kalian membuat layout itu harus ada penekanan di dalamnya. Jadi kalian mau menyampaikan apa? Di sini jelas kalian bisa lihat bagaimana James itu diangkat tinggi-tinggi. Kalian bisa lihat tentang yang ditekan itu apa namanya, ciri khas musik jazz. Dan itu nyenengin gitu kan. Ya memang itu ciri khasnya dia. Nah, balance itu akan sesuai dengan, karena balance itu ada 2 ya. Keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Simetris itu yang jelas, kalau Bulgari ini kalian bisa lihat simetris karena itunya ada di tengah, barangnya ada di tengah, kemudian kiri kanannya sama, bedanya bagian kiri itu menggunakan pemberat air, itu yang tidak simetrisnya, yang kanan menggunakan pita hitam, yang membuat dia jadi simetris, seakan-akan simetris sebenarnya. Karena keseimbangan yang asimetris itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menimbang antara elemen desain yang kanan dengan elemen desain yang kiri, atau elemen desain yang atas dengan elemen desain yang bawah. Itu akan saling berkaitan. Juga sama, ini keseimbangan asimetris. Jadi kalau kalian strike tengah, kiri ini sebenarnya lebih berat, tapi kanan ini juga sama berat, karena di bawah sini ini bagian atas kanannya itu kosong, bagian kiri bawahnya itu juga kosong. Itu menjadikan dia keseimbangan asimetris. Dari atas bawah juga sama. Unity, kesatuan, kalian bisa lihat bagaimana warna dalam produk dengan warna yang digunakan pada non foto itu memiliki tone yang senada. Nah, gimana cara mengubahnya? Kemarin kalian udah ada kelas Photoshop dan ya emang diajari banyak cuy. Kalian aja yang nggak masuk ke dalamnya. Banyak yang nggak masuk sih sebenarnya. Gitu. Itu Unity, kesatuan. Kemudian ada elemen-elemen layout. Ada teks, headline, group, byline, credit line, body text, subjudul, full quotes, caption, callouts. Ada elemen non-text, invisible element, grid, margin, white space. Jadi ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, ada hierarki visual. Hierarki visual ini adalah tingkat elemen yang pertama kali dilihat. Kalau kalian menggunakan Fibonacci, maka titik 0 dan titik 1 itu pertama kali dilihat biasanya. Nah, audiens cenderung lebih dulu melihat ukuran yang lebih besar, juga cenderung melihat warna yang panas dibanding warna yang dingin, cenderung juga melihat elemen yang terpisah dari main lain, jadi ada white space di sekitarnya. Jadi kayak gini, awal halaman 25 gitu. Jadi
orang akan fokus mencari halaman, oh langsung ketemu halaman 25 dan lain sebagainya. Nah, mari kita diskusi di dalamnya bagaimana layout yang menarik menurut kalian. Baik, kita lanjut ke kelas. Bye.